Sobat RRI di mana saja Anda berada, bersama kami dalam podcast kali ini, di mana kita akan berbincang-bincang bersama ini terkait fanatisme agama dapat menjadi ancaman bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama, sehingga penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Dalam upaya mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, strategi pencegahan fanatisme agama ini menjadi sangat penting untuk kita terapkan bersama. Baik, Sobat RRI, dalam podcast kita Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang strategi pencegahan fanatisme agama. Bersama saya sudah hadir narasumber kami. Kita langsung berkenalan ya. Kita ke samping kanan saya terlebih dahulu. Ada Bapak Suryadi SPD MPD, beliau merupakan Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Pelita Nunukan. Kita sapa, halo Pak Suryadi. Halo Mbak. Ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, dan kemudian di samping kiri saya ada Bapak Wagianto, beliau merupakan Ketua Yayasan Kolbun Salim Nunukan. Halo Pak Wagianto. Makasih Pak. Baik, sehat hari ini Pak Wagianto? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Dan Sobat RRI, langsung saja podcast RRI Nunukan kali ini ya, kita akan ngobrol santai. Di kesempatan hari ini saya ke Bapak Suryadi terlebih dahulu. Pak Suryadi, mungkin di awal bincang-bincang kita bisa dijelaskan nih seperti apa sih sebenarnya untuk peran pemuda ini dalam mencegah fanatisme agama di masyarakat. Pak Suryadi, silakan. Siap. Terima kasih Mbak kesempatannya dan pertanyaan awalnya yang mempertanyakan terkait bagaimana kemudian peran pemuda dalam rangka mensosialisasikan, mengkampanyekan narasi-narasi positif terkait kerukunan, moderasi, perdamaian dan sebagainya. Kami ingin mulai seperti ini Mbak penjelasannya, bahwa pemuda itu sebenarnya adalah sosok yang paling penting dalam membangun kerukunan. Mereka memiliki dua status yang kita sebut sebagai agent of change, agen perubahan. Yang kedua, mereka itu pewaris nilai-nilai atau disebut guardian of value. Nah, dalam rangka kemudian dua hal itu mereka kampanyekan, saya melihat pemuda itu peran pertama yang bisa mereka ambil adalah kita tinjau dari pendekatan sosiologisnya, yakni perlu ada pendekatan dialogis yang mereka lakukan, yang kemudian terbagi menjadi dua, itu sosialisasi dalam bentuk primer dan sekunder. Mungkin bentuk primer itu yang kita anggap itu konsep-konsep pemberdayaan, konsep-konsep advokasi. Sementara dalam hal yang sekunder, pendukung itu ya bisa semacam dialog, semacam seminar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang kami bisa lihat dari peran pemuda itu adalah seperti apa yang disebut oleh Anderson Benedict ini, beliau salah satu penulis buku. Beliau menulis buku yang kami sering baca itu, pemuda itu memiliki semacam imagine community, komunitas yang terbayangkan di kepalanya. Bahwa walaupun kita ini berbeda suku, kita berbeda bangsa, kita berbeda identitas dari ragam wilayah, tapi kita punya satu identitas yang terbayangkan di kepala kita. Identitas itu adalah bukan identitas keagamaan, bukan identitas kesukuan, tapi identitas kebangsaan. Nah, artinya pemuda itu harus menjadi agen yang mengedepankan identitas kebangsaan dibanding identitas ganda-ganda lainnya. Jamak identitas lainnya, itu yang mengedepankan. Artinya seperti ini, saya adalah Muslim, saya Bugis, dan saya adalah bangsa Indonesia yang berada di Nunukan. Saya adalah Toraja, saya Katolik atau saya Protestan, dan saya adalah bangsa Indonesia. Jadi narasi kebangsaan ini harus dikedepankan dalam rangka menjaga kerukunan itu. Nah, ini karena saya rasa dalam bingkai agama apapun yang dimiliki seorang pemuda, ada satu nilai universal yang dimiliki semua agama, itu tidak bertentangan, yakni humanisme, itu kemanusiaan. Protestan, Katolik, Konghucu, Buddha, dan 6 agama lainnya termasuk Muslim, itu kita sepakat dalam narasi kemanusiaan itu. Kalau dalam agama Islam kami sebut sebagai al-ukhuwah insaniyah wa watoniyah, persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, yang ketiga yang terakhir yang bisa kami sarankan atau kami anggap ini penting kemudian menjadi peran pemuda adalah pemuda harus berani memasuki ruang tafsir agama. Nah, bahwa tafsir agama itu tidak boleh beku, tidak boleh kaku. Dia harus melihat bagaimana perkembangan sosial itu berkembang. Bahwa setiap hari manusia ini bertumbuh, pengetahuan bertumbuh, kejadian bertumbuh, maka tafsir terhadap agama itu merespon perubahan sosial harus bertumbuh juga.
Dia tidak boleh kaku dan tidak boleh beku. Artinya pemuda harus memberikan semacam rekomendasi kepada elit agama, tokoh agama bahwa perlu semacam adanya tafsir agama yang merespon perubahan sosial agar dia tidak bertabrakan dengan perkembangan sosial. Nah, hal ini yang kami sebut sebagai kerja advokasi. Kami semacam punya bayangan bahwa di Nunukan ini pemuda itu perlu diberdayakan dalam kerja-kerja advokasi. Semacam bisa tidak di Nunukan itu pemuda kemudian dibangun, rancangkan menjadi agen moderasi. Agen moderasi yang lengkap dengan juknisnya, yang lengkap dengan baseline-nya, yang lengkap dengan panduan kerjanya, lengkap dengan capaian kerjanya, dan laporan kerjanya. Nah, agen moderasi agama ini dia tidak boleh tunggal satu agama. Ada agen moderasi di internal Katolik, ada agen moderasi di internal Protestan, di internal Muslim yang itu dipelopori oleh pemuda. Nah, saya kira demikian, Mbak. Peran pemuda itu dia edukator, dia mediator, dia juga inovator. Saya kira demikian dulu yang bisa saya paparkan. Ya, Sobat RRI, kalau kita mendengar penjelasan awal dari Bapak Suryadi, ya sebenarnya beliau juga merupakan perwakilan dari pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Nunukan perbatasan Indonesia Malaysia ini. Dan sedikit saya ingin tahu begitu ya Pak Suryadi, ya sebelum saya lanjut ke Bapak Wagianto, sudah berapa lama nih memimpin forum pelita di Nunukan ini, Pak Suryadi? Ya, kalau pelita ini saya coba cerita sedikit, Mbak. Pelita ini dari awal 2020 sudah kita hendak bentuk. Waktu itu kita dorong yang namanya Dara Lintas Iman atau Perempuan Lintas Iman. Kenapa harus Dara dan perempuan itu, Pak Suryadi? Karena selama ini kita lihat bahwa kelompok rentan itu ada di perempuan dan anak. Kelompok rentan itu ada di perempuan dan anak, dan memang kita lihat hari ini bahwa berbagai gerakan-gerakan yang mungkin tanda kutip yang dianggap ekstrim, radikal dan lain sebagainya itu tidak lagi menyasar kebanyakan kelompok laki-laki, tetapi mengarah kepada kelompok-kelompok perempuan, dan itu berbasis dari pendataan mereka semacam itu bahwa ekonomi yang sulit, berada di pinggiran kota, di pesisir pantai, itu yang kemudian direkrut, dan terutama kami lihat itu adalah kelompok perempuan. Nah, itu waktu itu kita mau dorong namanya Perempuan Lintas Iman, tapi ternyata kurang mendapat dukungan, kita geser Pemuda Lintas Iman. Akhirnya disambut oleh Kabankes Bampel menjadi proyek perubahan di September kemarin, itu menjadi Pemuda Lintas Iman. Nah, kalau untuk memimpin baru sekitar 2 bulan ini, Mbak. Wah, baru tapi sudah kelihatan aura kepemimpinan luar biasa begitu ya untuk Sobat RRI. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Saya beralih ke Bapak Wagianto. Pak Wagianto, beliau juga ini Sobat RRI merupakan ketua dari Yayasan Qalbun Salim Nunukan. Nah, izin dan mohon maaf juga ini merupakan mantan ex Jamaah Islamiyah begitu ya Pak Wagianto. Siap. Dan Pak, mungkin di awal bisa disampaikan kepada pendengar Sobat RRI terkait bagaimana sebenarnya pandangan Yayasan Qalbun Salim ini mengenai fenomena seperti itu ya, fanatisme agama di masyarakat saat ini, khususnya untuk di Kabupaten Nunukan ini. Nah, faktor utama yang biasanya mendorong seseorang terjerumus dalam fanatisme berlebihan itu seperti apa, Pak Wagianto? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Wiana ya. Kembali kepada pemuda, peran penting yang dikatakan dari Mas Suryadi tadi, memang peran pemuda adalah penting. Dalam pergerakan-pergerakan ekstremis itu sebenarnya dari pemuda. Ya, pemuda memang apa yang dikatakan oleh Pak Bung Karno atau gitu ya, berilah kami 10 pemuda maka akan kami goncangkan dunia, kan seperti itu. Maka dari ekstremis maupun rekrutmen yang ada daripada mungkin di wilayah Indonesia ini, terkhusus di Nunukan mungkin itu adalah pemuda yang direkrutmen ya, melalui pendidikan ya, formal maupun non formal ya, mungkin dengan formal mengadakan pendidikan-pendidikan yang di madrasah maupun di pesantren, yang formal dari kajian-kajian maupun dengan halakoh-halakoh seperti itu adalah para pemuda. Nah, bagaimana peran kita untuk untuk mencegah pemuda-muda itu tidak terafiliasi dengan ekstrim-ekstrim begitu ya. Itu memang lebih konkretnya kepada tadi seperti banyak forum-forum seperti Mas Suryadi adakan, yaitu pelita begitu ya. Itu adalah sarana untuk anak-anak muda untuk aktif, karena anak muda itu kalau tidak diberikan aktif yang positif ya, itu dia akan mencari jati diri. Nah, dia akan mencari jati diri ini di mana posisinya. Kadang dia terbawa arus oleh kondisi lingkungan, atau mungkin terbawa arus oleh kondisi teman, nah, dan sebagainya. Nah, teman ini sangat terpengaruh sekali. Bagaimana dia, karena kita seperti saya contohnya ya,
Ya awal mulai itu ya kita kenal itu dari teman ya, diajak rekrutmen begini, nanti ikut kajian dan sebagainya, maka akan terlintaslah di situ kita gabung di situ, apakah nanti kita termasuk yang ekstrim atau mungkin yang positif. Itulah peran pemuda. Nah, dari situlah mungkin ya, dari seperti Pelita yang mengadakan mungkin dialog-dialog, mungkin pendekatan dengan inklusif maupun pendekatan dengan secara pribadi dengan berdialog, insya Allah menjadi wacana untuk bisa mengantisipasi lah daripada ekstrim-ekstrim seperti itu. Baik. Saya kira Mbak. Baik, Pak Wagiato sedikit menyinggung soal mantan ex Jamaah Islamiyah. Ini pasti ada, jika masyarakat mengetahui hal ini begitu ya, pasti ada stigma negatif begitu yang ada di mindset mereka. Nah, ini menanggapinya seperti apa Pak Wagiato? Tentunya ya beban bagi kami ya Mbak, seperti apa namanya, kita beralihnya ideologi yang sudah kita dapati, mungkin kalau saya pengalaman saya itu sampai ada 25 tahun ya, begitu pengalaman sejak dari masih bujang untuk terlibat di bidang apa namanya ekstremisme ini. Baik, durasi yang cukup lama ya Sobat cukup RRI. lama ya sebenarnya. Tapi kami tahu itu bahwa itu terlarang itu dari 2008 karena munculnya dari apa Kejagung itu kejaksaan itu bahwa JI itu adalah organisasi terlarang. Ya. Namun dalam dari kita karena sudah terbawa oleh arus itu dan kita sudah terpatri dalam kita adalah sudah ada keyakinan dalam hati karena kita juga dididik ya dari awal itu ya kita tetap lanjut yaitu mengenai risiko ya itulah urusan belakang seperti itu karena sudah kita adalah ada tujuan yang baik. Maka dari itu itulah kita bisa merubah diri untuk bisa menjadi daripada yang tidak ekstrim menjadi yang moderat ya. Tentunya moderat ini kita lepas daripada apa namanya rel yang ada karena kita sekarang itu perlu wawasan, perlu banyak belajar, perlu banyak komunitas supaya kita juga aktif, supaya kita bisa memilah dan memilih karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita mungkin tidak bisa pahami. Gitu. Baik. Di tahun 2008 akhirnya dipahami, diketahui bahwa ini keliru begitu ya, ajaran ini keliru. Nah itu langsung terbentuk Yayasan Qalbun Salim Nunukan ini atau berjalan dulu Pak Wagianto? Ya sebenarnya sebelumnya ya berjalan dulu ya, jalan dulu sebelum itu kita adakan yaitu Yayasan Qalbun Salim. Memang kami itu adalah aktif di bidang kalau keagamaan memang aktif Mbak ya. Kami mendatangkan dari ustadz-ustadz dari Jawa karena kan Qalbun Salim itu punya visi pertama yaitu adalah sosial, pendidikan dan dakwah gitu ya. Untuk menyampaikan itu tadi daripada kita kan dari ekstrim itu dari Jamaah Islamiyah itu adalah kan niatan adalah menegakkan khilafah ya, menegakkan syariat Islam di Indonesia. Nah, tentunya kan tidak mudah untuk menyampaikan, untuk menerima bahwa masyarakat Indonesia untuk menjadi apa namanya menerima syariat Islam itu kan tidak mudah. Tentunya kan melalui pendidikan-pendidikan dan terus lewat pendidikan apa nama sosial dakwah kan begitu. Bahkan kami mengambil ustadz itu dari Jawa itu sampai 4 orang per tiap tahun, ada 5 tahun lebih itu ya. Tiap bulan Ramadan kami kirimkan ke Sebuku, ke Semenggaris, ke Sebate dan Nunukan 4 orang dan biaya kami tanggung dari apa namanya yayasan sendiri. Itu adalah untuk manifestasi daripada untuk apa namanya untuk paham Islam dulu ya, memahamkan Islam supaya cinta dengan Islam. Baru kita kalau sudah ada memang bintik-bintik rekrutmen ya, itu baru kita ya rekrutmen untuk menjadi paham seperti itu. Itu. Nah, selingnya waktu memang ada keputusan itu ya, berbagai mungkin daripada amir kita yang di atas terus regulasi mencari jalan keluarnya. Kenapa berdakwah sekian lama itu tidak ada hasilnya? Itu kan ternyata apa namanya ada dampak manfaat dan madorotnya, Mbak. Dari manfaat yang kita raih itu sebenarnya manfaat yang lebih besar, ternyata malah mendapat madorot yang lebih besar. Nah disitulah kita berpikir bahwa ini adalah tidak bisa dilanjutkan kembali. Nah, ini. Maka kita harus berlepas diri bagaimana caranya dengan seiringnya waktu kita berlepas diri dengan Jamaah Islamiyah itu sendiri. Maka dibubarkanlah itu Jamaah Islamiyah. Baik. Tapi saat ini untuk Yayasan Qalbun Salim Nunukan sendiri aman, baik aman, saja insya Allah. Ya, Pak Ketua, ya walaupun beberapa waktu sebelum kita apa namanya difasilitasi daripada Pak Kasat Gaswil ya untuk kita membubarkan diri itu memang
ada memang beberapa yang kita itu seolah-olah intimidasi gitu ya. Ya di beberapa itu memang betul. Namun alhamdulillah sekarang sudah dengan adanya kita memblurkan diri kita bahwa kita adalah cinta dengan NKRI ya gitu. Bahwa kita diciptakan dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu adalah untuk lita'arafu, untuk saling mengenal dan mengenal. Maka di situ tidak ada batasan apakah dia agama Nasrani maupun Yahudi maupun sebagainya, bahwa itu adalah saudara sebangsa dan tanah air, dan kita harus mencintai umat Indonesia dengan sepenuh hati. Baik, siap Pak Wagianto, terima kasih. Saya beralih lagi nih ke Bapak Suryadi, Sobat RRI ya, masih obrolan santai kita ini terkait strategi pencegahan fanatisme agama ya. Dan Pak Suryadi, seperti apa Pak untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kalangan pemuda, Pak Suryadi? Kalau terkait pentingnya peningkatan pemahaman toleransi di kalangan pemuda dan mungkin beberapa cara efektif yang sempat kami rekam atau kami potret, ini baru-baru kejadian di Mansalong, seingat saya ada tragedi kemanusiaan, Mbak, kebakaran, tetapi kemudian praktek-praktek baik yang dilakukan pemuda itu tidak dipotret oleh banyak orang. Bahkan kita melihat tidak dipotret oleh pemerintah, tidak dipotret oleh kelompok-kelompok kita anggap harus memotret itu, bahwa itu adalah gerakan-gerakan toleransi, gerakan-gerakan kerukunan, di mana dari setiap kelompok pemuda, dari yang menggunakan jilbab sampai tidak menggunakan jilbab, artinya dari yang muslim sampai yang non-muslim, itu terlibat dalam satu gerakan kemanusiaan. Nah sayangnya itu tidak dipotret. Nah artinya di Nunukan ini kita melihat pemuda kita matang dalam dialog lintas iman yang lebih konkret, bahwa dia bukan hanya transfer of knowledge dalam ruang-ruang dialogis elit. Karena kami melihat begini, Mbak, saya pernah mengungkapkan seperti ini, kalau kemudian satu isu pendidikan itu sering dibicarakan di ruang-ruang ber-AC, di gedung-gedung berlantai 5, maka dia tidak akan pernah selesai kepada satu anak yang tidak bisa sekolah di pesisir pantai. Karena dia menjadi ilmu dibahas sebagai ilmu, pengetahuan dibahas sebagai pengetahuan, tetapi bukan ilmu dibahas sebagai menjadi sebuah metode. Nah, sementara di Nunukan kita melihat pemuda kita itu basis kerukunannya itu sudah menjadi praktik metode keseharian. Itu harus dipotret pada kejadian Mansalong kemarin, bahwa ternyata dialog lintas iman pemuda Nunukan itu tidak lagi pendekatan dialogis, tapi implementatif. Jadi praktik-praktik baik yang dilakukan pemuda kita. Karena saya lihat betul ada dokumentasi mereka menaiki mobil, menaiki kapal kayu, membawa baju dan beberapa bahan-bahan sembako. Ya. Ini benar-benar di kejadiannya bukan pencitraan begitu, bukan ya Pak Suryadi? Itu. Nah terus yang kedua, perlu semacam ada pemantauan atau semacam ada ada pendataan, apakah di ruang pendidikan kita yang khususnya usia sekolah, remaja usia sekolah atau pemuda usia berpendidikan, baik di perguruan tinggi sampai ke tingkat pendidikan paling dasar yang telah memahami tingkat kognitif paling rendah dalam ilmu pedagogi pembelajaran, itu mereka kemudian sudah terintegrasi dengan kurikulum yang kita sebut kurikulum multikultural. Ada pendidikan-pendidikan pluralisme di tingkat SD. Ada praktek-praktek pluralisme atau toleransi di tingkat-tingkat SMP. Nah, kalau kemudian kita belum punya kurikulum itu cukup berbahaya, termasuk di lembaga-lembaga organisasi masyarakat, organisasi pemuda, memang perlu dipantau mereka itu, dan saya kira yang bisa memantau itu adalah Kesbangpol itu sendiri. Karena mereka akan mengambil data-data ketika ingin mengeluarkan semacam perizinan. Nah itu harus dipantau, punya enggak namanya kurikulum moderasi misalkan di kelompok itu, punya enggak kurikulum kemoderatan di kelompok yang akan dibentuk. Nah saya kira dari awal itu bisa dipantau. Nah itu yang berikutnya. Nah yang terakhir, Mbak, yang kami coba bangun dalam narasi pemuda kita tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dan paham agama. Hari ini kami ingin membawa agama itu keluar dari rumahnya. Agama hari ini hanya berbicara bagaimana agama membangun agama. Tetapi kita melihat bahwa agama itu perlu hidup pada satu narasi yang lebih besar. Bagaimana setiap agama membangun bangsa. Bagaimana setiap agama membangun negara. Bagaimana setiap agama membangun manusia. Bukan agama membangun agama lagi, tapi keluar. Islam, Protestan, Katolik, bahkan sesama Islam yang banyak firqonya itu. Kalau di Islam banyak sekali, Mbak. Ada Wahdah Islamiyah, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Istiqomah, dan masih banyak firqah-firqah ataupun ormas lainnya. Itu harus bersepakat bahwa bagaimana Islam
dari banyak alirannya itu bersama Kristen, Protestan itu membicarakan konsep yang lebih besar, desain yang lebih besar, bagaimana membangun Nunukan. Bagaimana membangun bangsa dan pemuda di Nunukan. Artinya kita ingin mengajak pemuda memulai itu. Ayo kita keluar. Bagaimana Nasrani membangun pemuda? Bagaimana Muslim membangun pemuda? Itu yang kita perlu lakukan. Saya kira itu salah satu pendekatan yang bisa digunakan supaya pemuda itu sadar bahwa betapa penting agama ini inklusif, terbuka, punya jangkauan dan cakrawala luas. Bahwa iman itu, kita selesai bahwa iman itu ke atas. Iman itu kepada Tuhan selesai. Yang tidak selesai adalah bagaimana wujud iman dalam ruang perjumpaan. Nah ini yang kita kadang lumpuhnya di sini. Bahwa ternyata ruang iman dalam ruang perjumpaan itu, bentuk iman dalam ruang perjumpaan sering kita lihat adalah bentuk diskriminasi dia. Dia berbeda, maka tindaki dia dengan kekerasan. Nah ini yang kita lihat ruang perjumpaan, bentuk iman dalam ruang perjumpaan seperti itu. Nah ini mau diubah. Bahwa iman kita selesai kepada Tuhan, yang tidak selesai bagaimana bentuk iman kita dalam ruang perjumpaan kepada sesama manusia, kepada tetangga dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak, poin penting untuk meningkatkan kesadaran pemuda betapa penting kerukunan itu dibangun. Saya kira itu hal pendekatan yang bisa dilakukan. Harus sudah praktik baiknya tadi, di Mansalem itu praktik baik dan itu enaknya dipotret. Tetapi saya coba lihat dari beberapa media, saya buka Facebook, Instagram dan beberapa media online, tidak ada yang memotret itu. Dan itu tidak dibangun sebagai narasi kerukunan, narasi kerjasama antar lintas agama. Dan itu saya kira sayang sekali ada momen itu yang menjadi praktik nyata, tidak dipotret. Baik, saya kira begitu Mbak. Ya. Baik, Sobat RRI, ini juga sebenarnya menjadi kritikan membangun begitu ya, dan juga senggolan dikit lah, centilan dikit begitu ya Pak Suryadi ya. Barangkali ke depannya nanti ada yang FVP nih sesuai dengan ada yang motret hal-hal yang mungkin dianggap sepele ya, tapi ini luar biasa berdampak positif untuk semuanya. Baik, tadi juga disampaikan ya, kita harus membuka mindset kita, tidak hanya dari agama membangun agama yang lebih baik, tapi dari agama mungkin membangun Kabupaten Nunukan agar lebih baik lagi seperti itu. Nah, seperti apa pula nih ngomong-ngomong soal membangun bersama begitu? Seperti apa kerjasama dengan tokoh agama mungkin ya, pemerintah daerah atau juga ormas begitu ya untuk mencegah fanatisme agama ini? Kembali Pak Suryadi, silakan. Yang saya lihat memang perlu ada kerjasama dari lintas stakeholder. Baik itu dari lintas pemerhati yang kita anggap sebagai, atau sering kami sebut sebagai ormas ya bahasanya. Cuman ormas ini juga terkesan kalau di masyarakat mungkin punya pengalaman subjektif dianggap negatif. Nah kita sebut istilah kerennya NGO ya. NGO atau kelompok-kelompok pemberdaya. Kelompok-kelompok pemberdaya yang harus bekerja sama dengan pemegang ataupun yang punya hak terhadap regulasi yaitu pemerintah. Nah tetapi dalam rangka posisi kerjasama itu harus jelas statusnya bahwa masyarakat yang tergabung dan terafiliasi dalam kelompok-kelompok pemerhati, kelompok-kelompok advokasi itu, dia bermitra dengan pemerintah itu bukan hanya sebagai mitra strategis yang ketika ada kebijakan didukung, tapi dia harus bersifatnya mitra kritis. Kebijakan yang kurang tepat harus diberikan masukan kembali. Bahkan bisa jadi kelompok-kelompok pemuda itu justru membuat semacam rekomendasi. Ini loh yang harus kita lakukan. Nah, tetapi pertanyaannya, sejauh mana pemuda itu bisa didengar? Karena ada kultur yang kami temukan, ini fakta sekali. Kalau kami dalam ruang-ruang elit atau ruang-ruang ritual agama, pemuda itu dianggap ada standar kamu tidak layak, kamu belum layak. Jadi kami melihat bahwa ada situasi moral di mana pemuda itu masih sedikit termarginalkan di Nunukan. Atau dalam istilahnya salah satu tokoh yang saya suka Mbak, ini saya suka baca, Antonio Gramsci ya, beliau itu pernah bilang kelompok pemuda itu jangan sampai menjadi kelompok intelektual tradisional, artinya kelompok yang ditundukkan, tapi dia harus menjadi kelompok yang kemudian menjadi kelompok intelektual organik, yang aktif berinteraksi, yang aktif berdialog, bahkan terlibat menjadi mitra kritis dan mitra strategis pemerintah. Itu dulu saya lihat posisinya seperti itu. Nah dalam praktek-praktek kerjasamanya, biasa kelompok pemuda itu Mbak, mereka terhambat karena banyak organisasi pemuda itu bukan lembaga profit. Nah banyak praktik baik yang terkonsep di kami atau di kelompok pemuda yang lain. Banyak sekali kelompok pemuda di Nunukan, OKP mulai berkembang, ada HMI, ada PMII, ada Pelita itu sendiri, ada NPI dan lain sebagainya. Tetapi beberapa kelompok pemuda itu yang dia sifatnya non-profit, mereka terhambat diakomodasi. Sehingga banyak praktek baik, sehingga banyak cakrawala ide dan gagasan yang kita anggap, loh ini bisa dipraktekkan. Tetapi ternyata mereka tidak punya bahan itu.
untuk merealisasikannya. Saya sedikit cerita Mbak ya sebelum saya serahkan kembali. Di salah satu desa kita di Sungai Limau, ketika saya mendampingi program desa inklusi selama 2 tahun di Nunukan, ada kita diskusi dengan beberapa pendeta di sana. Saya bilang, ada kelompok-kelompok difabel Pak, tapi ini tidak pernah terlibat dalam ruang-ruang ritual agama. Satu, karena mereka tidak paham apa yang dikeluarkan dari lisan seorang pendeta. Kami dorong, apakah di kelompok non-muslim itu punya semacam regulasi ketat bahwa tidak boleh ada penerjemah bahasa isyarat ketika pastornya berkhutbah. Dia bilang, tidak punya. Kami tidak punya regulasi itu, kalau ada malah bagus. Nah, kita coba bawa ke Islam, ternyata itu butuh diskusi panjang. Karena tidak mungkin khutbah, ada penerjemah. Nah, ada ruang-ruang hukum di mana Islam itu masih sulit ditembus dalam rangka membuka. Artinya saya bilang memang ruang ini tidak bisa disentuh dalam Islam, tetapi Islam harus membuka diri dalam ruang-ruang yang lain. Saya kira begitu Mbak. Artinya kerjasama dengan pemerintah itu kita mitra kritis, mitra strategis, dan yang kedua harus didengar suara pemuda. Mulai mendengarkan suara pemuda kita dulu kan, jangan diragukan. Mereka berkembang dengan pengetahuannya, mereka muda dan energik. Jadi mereka harus mulai didengar. Kalau keliru ya diluruskan. Ya, baik Pak Suradi. Memang kalau ngomong soal generasi muda ya, untuk pemuda-pemudi Kabupaten Nunukan khususnya, saya yakin nih untuk pemuda-pemudi kita banyak sekali ide-ide luar biasa dari mereka nih ya. Cuman mungkin ada yang jarang terekspos ya, atau bahkan ada yang masih nanti ajalah begitu ya Pak Suradi. Padahal mereka ini luar biasa yang juga merupakan aset dari Kabupaten Nunukan sendiri. Saya ke Pak Wagianto. Pak Wagianto, tadi kita juga sudah bincang-bincang banyak ya, ini masih terkait dari Yayasan Kalbun Salim Nunukan sendiri berbicara terkait strategi untuk pencegahan fanatisme agama ini. Nah, untuk strateginya apa yang mungkin sudah disiapkan begitu ya yang efektif untuk mencegah fanatisme agama di Nunukan ini? Silakan Pak Wagianto. Ya, makasih Mbak ya. Untuk efektifnya untuk para pemuda memang kita harus banyak interaksi, interaksi antara pemuda itu sendiri, karena pemuda itu kan kritis dan rasional. Ya. Tadi sudah disampaikan juga Pak Suryadi tadi. Maka sesuatu belum tentu langsung diterima dengan kalau tidak masuk di rasional di otaknya itu kan tidak diterima. Kemudian dia harus pakai yang sedikit aja tidak tersorot begitu ya. Itu yang akan memang ya pemuda juga harus begitu dinampakkan juga dalam kegiatan sosialnya. Kadang-kadang kan memang kegiatan yang spontanitas itu kan juga tidak bisa terekspos kan begitu. Dan karena memang kalau seorang muslim itu kadang-kadang ya kita tidak butuh dengan sebuah ekspos atau yang nampak, namun realita dalam fakta kita itu kerja ada nyata gitu ya. Namun memang untuk memberikan edukasi kepada yang lain para pemuda itu supaya ada semangat itu, supaya tidak aktif dalam positif ya. Tadi kita harus banyak-banyak berdialog Mbak. Artinya dialog ini juga kalau kita yang di momennya dari pas tadi bahwa kita harus di tempat-tempat yang istilahnya yang eksklusif, yang yang khusus itu kan perlu banyak biaya. Dan kami memang mempraktekkan dalam Islam itu kan kita kan dengan faktor dakwah, dengan faktor dakwah, dengan rekrutmen istilahnya kita ada kajian-kajian per minggu, dengan pendekatan dengan kita seringnya datang ke tempat atau kita kan basisnya di musola atau di masjid, itu sering-sering adanya ngobrol-ngobrol dan kita kegiatan outbound itu ya. Itu kita supaya anak itu terikat, pemuda itu terikat dengan kegiatan-kegiatan positif ya gitu. Insya Allah dengan seperti itu cara berpikirnya, berpandangnya dia akan yang aktif kan nih, yang proaktif gitu. Nah kalau pemuda-pemuda sekarang itu banyak karena kegiatannya tidak dengan difasilitasi dengan mungkin ikuti organisasi-organisasi LSM yang aktif itu ya. Dia akan terlibat dengan organisasi ya sepertinya bikin geng-geng gitu Mbak ya, kumpul-kumpul di kafe-kafe atau mungkin jalan touring. Nah itu kadang-kadang kalau berhadapan dengan sesuatu mungkin yang menyinggung hati, dia akan spontanitas berbuat kriminal seperti itulah. Nah disitulah perlu penanaman dalam pemuda itu tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang aktif, tentunya dengan sarana bagi kami ya yayasan ya tentunya dengan dakwah ya, dengan memberi pemahaman bahwa kita itu harus menghindari hal-hal yang istilahnya intoleran gitu ya. Sekarang kita harus toleransi kepada sesama muslim gitu ya. Apalagi dikatakan tadi pemuda itu kayak termarginalkan dengan orang tua memang masih dirasakan Mbak. Di lingkungan umat muslim ya. Kadang-kadang kalau suruh khutbah Jumat itu kalau belum umur itu masih muda belum layak. Jadi imam masih diragukan begitu ya Pak Wagianto. Ya seperti itu. Masih diragukan. Kami rasakan itu. Kami bergerak di dakwah itu kan paham betul. Tapi
Kalau di dalam Mas, di Semenggaris, di Sebuku itu kami mengirimkan beberapa dai atau usaha itu diterima dengan lapang dada, bahkan ditawari tanah wakaf itu ya. Kalau mau buka usaha di sini ditawari banyak. Ya. Cuman karena kita kan SDM-nya kurang ya. Karena SDM di Nunukan ini kami kurang. Kami hanya bisa mengambil ustadz-ustadz tugasan itu ya. Nah, maka dari itu pemuda peran penting itu adalah bagaimana kita juga menyampaikan kepada para pemuda terkhusus di Nunukan ini, karena lingkungan yang begitu ya sangat masuk dengan mudahnya dari luar negeri maupun berbagai daerah, karena multi etnis ya, itu kan sangat rentan Mbak ya, rentan dengan adanya pelaku-pelaku yang tidak baik ya. Tentunya kami ya dengan aktif mengadakan yaitu tadi mendatangkan ustadz-ustadz atau orang-orang yang istilahnya bisa menyampaikan ke media-media yang kita bisa masuki kan begitu. Baik, Pak Wagianto dan juga Sobat RRI, itu tadi bincang-bincang kita ini terkait strategi pencegahan fanatisme agama. Baik, kita tutup ya. Mungkin barangkali ada yang kelewatan seperti itu ya, atau juga barangkali lupa untuk kita sampaikan untuk Sobat RRI. Boleh ya di closingnya, silakan saya ke Pak Wagianto terlebih dahulu. Apa nih yang ingin disampaikan kepada Sobat RRI, atau barangkali juga ingin menggambarkan ini loh, seperti ini loh situasi kondisi di Kabupaten Nunukan sendiri terkait kita sama-sama mencegah fanatisme agama ini. Pak Wagianto, silakan. Iya Pak, terima kasih. Mungkin ya bagi kami ya mungkin ada pemuda itu peran penting untuk kita gandeng ya, karena di mana-mana kerusakan itu dari awal dari pemuda. Kalau orang tua itu sudah berpengalaman karena sudah kita sudah tua di belakang saja kan, di belakang layar kan, begitu. Nah pemuda ini untuk perspektif untuk di Nunukan ya itu kan karena tadi dengan pergaulan-pergaulan yang bebas ya dari multi etnis itu tentunya dengan pendekatan-pendekatan seperti forum-forum yang harus difungsikan seperti FKUB ya, seperti Pelita itu memang harus peran aktif ya, peran aktif untuk menggandeng para pemuda-pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang istilahnya secara pribadi ya, langsung ya begitu bisa menjadi lebih baik. Ya. Tentunya dengan deteksi ya, deteksi diri. Mana kelompok-kelompok atau pemuda-pemuda yang rawan untuk untuk pelaku-pelaku begitu. Ya, kita ya seperti kayak Intel ya, harus paham karena kita juga di kami Mbak itu ya. Itu kami juga dari aliran-aliran itu kita juga deteksi. Ya, mana yang ini keluar daripada kaidah Islam atau tidak itu kita seleksi. Maka dari itu kita juga harus tahu bahwa pemuda-pemuda ini bagaimana jangan sampai terafiliasi yang ekstrim ya seperti itu ya. Atau mungkin kelompok-kelompok yang menjadi ekstrim tentunya dengan pendekatan secara personal itu lebih mengena Mbak ya, lebih mengena daripada kita dengan adanya seminar-seminar itu kadang-kadang ya mungkin hasilnya kurang memuaskan gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Wagianto. Saya ke Bapak Suryadi. Pak Suryadi, silakan apa yang ingin disampaikan dalam podcast kita kali ini, hal-hal yang barangkali kita kelewat tadi ya, ingin disampaikan. Silakan Pak Suryadi. Terima kasih Mbak sebagai closing statement ya. Satu yang saya dapatkan yang pertama hari ini sebelum saya menyampaikan sedikit penutup. Yang pertama saya betul-betul merasa ada semacam kesadaran yang dari dalam, karena selama ini saya lihat dialog itu adalah pakar teori yang datang, bukan pelaku. Saya pernah membayangkan seperti ini, lebih berdampak mana seorang dokter menjelaskan tentang bahaya hubungan badan bebas menyebabkan AIDS, menyebabkan penyakit kelamin, dibanding satu orang lalu mengatakan jangan kalian melakukan hubungan bebas, akan jadi seperti saya, gigi saya rontok, kulit saya rusak, rambut saya rontok, mata saya rusak, bahkan diri saya rusak. Saya kira lebih berdampak itu ketika menghadirkan korban itu. Tetapi terkadang kelompok masyarakat kita yang saya temukan adalah XX seperti ini itu sulit diterima kembali dalam lingkungan sosial. Nah, mental masyarakat ini saya kira perlu dibentuk ulang bahwa ternyata mereka adalah cermin yang paling baik untuk bukan konsep teori itu tadi, tapi ketika ada orang itu dia harus kembali dirangkul. Tapi yang terjadi sebagian seperti itu. Nah, itu yang pertama yang saya anggap hari ini, bahwa saya banyak belajar dari Bapak, banyak belajar bahwa ini loh pengalaman real, dan ternyata seperti ini modelnya, gerakannya seperti ini, strateginya, dan itu sangat berdampak ke kami. Yang berikutnya Mbak, yang saya kira agak lewat di kita tadi itu, adalah ruang media sosial yang mungkin kurang kita bicarakan tadi. Nah, saya melihat di ruang media sosial itu ada dua jenis psikologi pengguna media sosial di era post-truth. Yang saya lihat itu, kita tidak asing lagi dengan kalimat itu, bahwa
banyak pengguna media sosial itu, penyintas media sosial menganggap informasi ini akan menjadi begitu cepat dianggap sebuah kebenaran ketika itu sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Tetapi dengan secepat itu juga dia mengatakan informasi ini salah ketika tidak sesuai dengan kedudukan kepentingannya. Ya. Dan itu cukup membahaya ketika informasi itu adalah informasi agama. Nah, artinya saya kira pemuda itu penting dibentuk menjadi opinion leaders dalam bermedia sosial. Dirangkul menjadi agen-agen perubahan dalam media sosial. Mereka menjadi opinion leaders yang kemudian mengubah cara pandang masyarakat terhadap kerukunan dan perdamaian melalui kampanye media sosial. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin ini jauh Mbak ya, tapi saya kira apa yang pernah terjadi di luar sana itu memungkinkan terjadi di Kabupaten Nunukan. Ada satu peneliti yang saya senang sekali baca tulisannya, dia namanya Phil Zuckerman. Beliau itu punya buku hasil dari penelitiannya namanya Masyarakat Tanpa Tuhan, Pak. Itu unik bukunya. Justru dia meneliti masyarakat tanpa Tuhan. Dia kutipannya seperti ini. Bagaimana mungkin di negara yang berketuhanan Maha Esa itu terjadi pemukulan? Bagaimana mungkin di negara yang berketuhanan yang Maha Esa itu terjadi pencurian? Bagaimana mungkin di negara yang berketuhanan Maha Esa, di negara yang berketuhanan Maha Esa itu terjadi pemarginalan terhadap kelompok-kelompok tertentu? Maka dia bilang itu masyarakat tanpa Tuhan. Karena dia melanggar kodrat ketuhanannya. Bahwa Tuhan itu memandang semua makhluk sama, egaliter. Nah, dari hal ini saya membayangkan bahwa ternyata di kita, di Pelita, kita mendorong semacam kurikulum belajar bahwa dengan beragama itu artinya kita menjadi peduli. Dengan beragama itu artinya kita menjadi penyayang. Dengan beragama itu artinya kita menjadi cinta kedamaian. Bukan sebaliknya. Artinya begini, kalau ada satu penggalan kalimat Tuhan atau disebut ayat Quran dalam Islam atau disebut dengan ayat Tuhan dalam Alkitab, dalam hadis Nabi dan sebagainya, lalu kemudian pemahaman kita itu berujung kepada pemukulan, berujung kepada penyudutan, berujung kepada kekerasan, berujung kepada hal-hal yang kita anggap negatif, maka coba periksa kembali bagaimana drive di kepala kita memahami ayat itu. Karena saya yakin pasti bukan ayatnya yang salah, tetapi cara pandang kita yang keliru memahami pesan-pesan Tuhan. Saya kira demikian, Mbak, sebagai penutup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Suryadi. Baik Sobat RRI, demikian podcast kita kali ini, ya Kita Indonesia RRI kali ini. Dan bersama narasumber kami juga yang sudah hadir ada Bapak Wagianto, Ketua Yayasan Kalbun Salim Nunukan, dan juga ada Bapak Suryadi SPD MPD, Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Pelita Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Wina Dewiana mewakili tim yang bertugas, ya mengucapkan terima kasih. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.